Shit man. Wow, ditarik-tarik baju, dicabik gini guys. Nggak ada yang nolongin lagi guys. Oke guys, welcome to my channel Vlog in the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, jadi hari ini kita mau bikin reaction video ya, dimana banyak yang sudah mengirim pesan di Instagram untuk menanggapi kasus anjing herder yang gigit ibu rumah tangga yang sedang jogging di Semarang guys. Jadi kejadiannya itu pada tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya? Tanggal 13 bulan September 2024 itu ada kejadian yang sangat-sangat bisa dibilang sangat memprihatinkan karena seorang ibu yang lagi jogging pagi tiba-tiba diserang sama anjing herder, dan anjing herder ini sudah dewasa, gede, dan dimana ibu rumah tangga ini ketika digigit mempunyai banyak luka guys. Jadi ibu-ibu ini guys pas digigit itu lukanya parah guys, sampai di pahanya itu lukanya dijahit 12 jahitan guys. Dan di belakang kena juga, punggung kena, pokoknya untung ada yang melihat kejadian tersebut. Jadi mungkin anjingnya diteriakin dan tiba-tiba anjingnya stop menggigit. Itu kalau nggak ada yang ngelihat, wah itu lebih parah lagi guys. Itu lebih parah lagi kalau nggak ada yang ngelihat guys ya. Ini kejadiannya benar-benar sangat mengerikan guys. Nah, dari sumber yang gue dapat, jadi sebenarnya itu gue banyak yang DM di Instagram. Cuma gue belum, waktu itu gue lagi sibuk, jadi gue nggak terlalu melihat pesan itu. Nah, tiba-tiba ada yang WhatsApp ke gue, katanya bang bantuin up kasus ini. Kenapa? Nah, setelah gue baca ternyata parah guys. Karena apa guys? Anjingnya sampai disuntik mati. Jadi si herder yang gigit ibu itu disuntik mati. Jadi setelah kejadian itu ternyata pihak korban ini, anaknya korban itu menelpon ke pemilik anjing, mencoba untuk menghubungi pemiliknya untuk bertanggung jawab, tapi tidak digubris sama pemilik anjing. Akhirnya videonya di up ke media dari hasil rekaman CCTV sampai pemilik anjing tersebut akhirnya mau bertanggung jawab dengan mereka berunding dulu, dan si pihak korban ini meminta agar anjingnya ini disuntik mati, dan pemilik anjingnya pun yang waduh sangat kasihan banget sih. Pemilik anjingnya ini bersedia juga untuk menyuntik mati anjingnya guys. Padahal sebenarnya yang salah di sini tuh bukan anjingnya, tetapi pemiliknya guys. Nah jadi gini guys ya, ini gue bacain pesan dari orang yang mengirim pesan WhatsApp ke gue nih. Anjingnya disuntik mati, padahal pemiliknya yang tidak bertanggung jawab. Benar sekali. Sebelumnya anjingnya ini baik banget dan nurut, tidak berontak banget. Karena pemiliknya sering ditinggal, nggak ada waktu rawat. Wah berarti ini anjing ini sering ditinggal kemana-mana guys, dan nggak ada yang jaga di rumah gitu, nggak ada yang rawat dia. Pernah lebaran kemarin anjingnya ditaruh di rooftop hampir 1 minggu nggak dikasih makan. Wow, keloy. Jadi pas lebaran kemarin, pas yang punya mungkin mudik, anjingnya ditinggal 1 minggu dan nggak dikasih makan. Wah ini parah sih. Anjing itu tiap malam menangis berisik, ganggu satu komplek. Oh berarti ini anjing setiap malam melolong berarti guys, atau enggak menggonggong, karena mungkin di stres ya. Sudah beberapa kali setiap pemiliknya pergi tidak diurus. Oh jadi sudah sering ditinggal guys. Ada pemilik pun anjingnya tidak dirawat dengan baik karena tidak pernah diajak jalan main, sehingga anjingnya jadi galak dan dikurung terus. Wow itu jadi guys ya, kalau kita punya anjing ras besar, apalagi guard dog ya, anjing penjaga seperti Doberman, Pitbull, Rottweiler, itu kita wajib mengajak mereka untuk olahraga biar energinya itu tersalurkan keluar. Ajak jalan setiap hari. Kalau cuma dikurung di rantai itu membuat mereka energinya itu tidak tersalurkan dan bikin mereka bisa jadi stres. Dan kalau jadi stres itu bisa jadi agresif. Seperti dia ini menggigit orang yang lewat ke situ. Jadi pelampiasan gitu guys. Wow. Ini kita bacain lagi. Mungkin karena pemiliknya sibuk, aku sebagai pihak luar tidak mau terlalu ikut campur, tapi di sini aku merasa berdosa tidak bisa menolong anjing itu ya. Karena anjingnya udah disuntik mati guys ya. Coba aja aku laporkan kasus anjing tidak dirawat dengan baik, mungkin anjing itu masih bisa tertolong, dapat hidup layak bersama kakak. Oh iya sih.
Jadi pelapor ini sebenarnya dia menyesal juga kenapa nggak dilaporin dari awal. Mungkin kalau dilaporin dari awal, mungkin kita bisa bantu menjemput anjingnya atau gimana kan. Sudah kejadian, sudah suntik mati baru dilaporkan. Hanya saja nasibnya jelek mempunyai pemilik seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi buat pemilik anjing yang seperti ini, jangan, ini pelajaran buat kita semua guys ya. Jangan mengikuti cara seperti ini. Kalian punya anjing ras besar yang butuh olahraga, butuh mesti diajak jalan setiap hari, kalian nggak ngelakuin itu dan membuat anjing kalian jadi stres, apalagi ditinggal, dirantai, dikurung, terus nggak pernah diajak sosialisasi sama orang juga, itu pasti akan membuat anjing kalian jadi agresif. Sangat-sangat disayangkan banget ini pemilik anjingnya. Tujuan saya WA ke kakak agar anjingnya ditolong, kalau misalnya belum disuntik mati, sayangnya sudah disuntik mati guys ya. Ini sih minta tolong buat kita up aja. Nah, kita udah up kemarin, jadi kejadiannya itu di Semarang guys. Sangat benar-benar disayangkan kejadian ini guys ya. Semoga ini pembelajaran buat kita semua agar kejadian ini tidak menimpa atau terulang kembali gitu bagi pemilik anjing yang tidak mau bertanggung jawab sama anjingnya. Jadi pesan kita ada buat pemilik anjing di luar sana, jika kalian punya anjing yang kalian tidak rawat dengan baik, terus kalian nggak mau ajak jalan, tolonglah ubah pola pikir kalian, ubah mindset kalian guys, karena mereka itu adalah salah satu hewan yang paling setia di dunia guys. Kemarin gue baru lihat postingan ada anjing di Siberia, dia itu sangat dekat sama pemiliknya dan pemiliknya ini kecelakaan di suatu tempat di Serbia dan anjingnya ini selalu datang ke situ selama 1 tahun lebih menunggu pemiliknya di situ guys, tempat kejadian pemiliknya meninggal di situ. Jadi anjing itu benar-benar setia banget. Ya kayak Floki itu kan dia setia banget sama gue kemanapun dia selalu ikut. Dan anjing itu ketika kita memberikan waktu kita ke dia, kita berikan cinta kita ke dia, maka mereka akan memberikan hidupnya buat kita. Nah, beda persoalan nih sama kasus herder ini. Karena anjingnya stres, tidak dirawat dengan baik, tidak pernah diajak jalan, akhirnya mencelakai orang lain guys. Itu sangat disayangkan. Coba kita lihat videonya guys ya. Shit man. Ih, gila. Wow, ditarik-tarik, baju dicabik gini guys. Ih. Wow. Anjir. Gila. Nggak ada yang nolongin lagi guys. Oh, dia langsung ke sana. Oh, dia kayaknya ada sesuatu di sana, atau ada yang manggil kali ya. Wah, ini ibunya shock banget sih ini. Tuh, padahal ibunya nggak apa-ngapain ya. Wah, ini anjing koslet sini guys. Jadi ibu-ibunya itu jalan santai, tiba-tiba nih anjing keluar dari dalam rumah langsung nyerang. Pemiliknya kemana ini ya? Wah, parah banget sih, sangat-sangat disayangkan ini guys. Wah, ini digigitnya, wah untung banget nih. Ada yang manggil dia tuh, ada sesuatu yang dilihat sampai dia berhenti gigit nih. Seandainya kalau dia nggak berhenti gigit ini guys, wah ini fatal banget gigitannya nih guys. Kalian tahu sendiri kan herder taringnya semana. Wow. Gila. Ini sadis banget guys. Benar-benar ini sangat disayangkan banget ya pemilik anjing yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Waduh, amit-amit lah, jauhkanlah. Semoga kita semua punya anjing di rumah tidak sampai kejadian begini sama anjing kita guys ya. Kalian harus benar-benar sayang anjing kalian, jangan ditelantarin begitu aja kita piara, tapi kita harus pakai hati juga, kita jadikan mereka sebagai keluarga, jangan miara terus cuma diikat doang, ditaruh di kandang doang, karena harus ajak jalan guys ya. Terus ada interaksi sama mereka biar mereka nggak stres. Kalau mereka stres pasti kayak gini nih, bisa membahayakan orang lain, bisa fatal banget itu. Untung aja dia tadi berhenti gigit tuh, kalau nggak ada yang lihat masalahnya guys. Itu parah itu kalau sampai nggak ada yang dia nggak lepas gigitannya tadi itu guys. Nah, mungkin kalian bertanya kan, pertanyaan yang paling kalian sampaikan ke gue nih, kenapa nih anjing sampai gigit orang yang lewat? Dan kejadian ini ternyata bukan hanya sekali, tapi udah sering terjadi guys. Nah, gini, anjing dari kecil kita piara, terus kita ikat, kita kurung, kita nggak pernah sosialisasikan terhadap orang asing. Nah, jadi dia berpikir bahwa segala orang asing itu adalah musuh. Makanya ketika dia lepas, dia langsung gigit.
Karena dia nggak pernah disentuh orang asing gitu. Dia nggak pernah disentuh orang asing. Nggak ada pernah touch sama orang asing gitu. Dan mungkin apalagi kalau dia posisi mungkin lagi lapar. Waduh, lebih beringas lagi tuh guys. Kita aja kalau lapar guys, emosi kita nggak stabil. Apalagi anjing guys, yang hewan ya. Dia lagi lapar itu emosinya pasti nggak stabil banget. Gitu. Kenapa sampai bisa gitu itu? Sangat bisa dipastikan bahwa ini anjing stres. Nggak pernah diajak jalan. Dari kecil memang nggak pernah sosialisasi sama orang lain. Nggak pernah disentuh orang lain. Jadi dia ketika melihat orang asing itu pasti mau digigit, mau diserang karena dia menganggap itu adalah musuh. Jadi sangat penting bagi kita kalau kita punya anjing kita harus dari usia dini ya, kita harus sering ajak mereka keluar, ketemu orang asing, suruh orang asing tuh kasih makan, elus-elus, gitu. Karena kita pengen punya anjing yang friendly ya. Beda kalau kalian pengen punya anjing yang benar-benar tipikal anjing penjaga, buat jaga rumah kalian dari maling. Nah itu kalian jangan kenalin sama orang asing, karena memang benar-benar buat protek kan gitu. Tapi kalau anjing penjaga begini pun sebenarnya udah naluri gitu. Dia tahu ini orang jahat dan orang baik itu seperti apa. Dia pasti udah tahu. Jadi sebenarnya paling penting dan sangat penting kalau kalian punya anjing, apalagi tipikal anjing penjaga, kalian harus sering ajak sosialisasi sama orang asing, sering ajak jalan ketemu orang biar mereka itu nggak begini nih, terbiasa sama orang asing. Jadi dia ketika dia lihat orang situ dia lihat ya biasa aja. Karena kalau dia kaget pas sudah ketemu gede terus dia lihat orang asing, dia pasti gigit, nyerang karena dia menganggap itu adalah musuh. Begitu. Nah, kalau kalian kegigit anjing, ya kalian harus ke dokter dulu guys ya. Kalian harus bawa ke dokter, terus tergantung tingkat kepalanya seperti apa. Tapi ya paling penting harus ke dokter, terus kalian suntik rabies gitu. Nah, kalau untuk dari kasus ini sendiri sih, apakah anjing ini rabies apa enggak? Enggak. Jadi anjing ini enggak rabies sih. Kalau anjing rabies itu anjingnya udah dikategorikan anjing gila. Jadi sama tuannya pun dia nggak mengenal, sama siapapun pasti akan digigit. Nah, kalau ini kan dia masih mengenal tuannya. Dan dia masih baik banget katanya kemarin kan, masih bisa dipegang juga sama sama owner dan sama dokter yang menyuntik mati guys. Terus apa namanya? Nah di sisi lain ada juga nih penyebab lainnya nih guys, sampai dia menyerang kayak gini. Ada satu lagi penyebab lainnya nih guys. Gue lupa sampein ya guys ya. Nah mungkin pas anjing ini berisik, mungkin ada yang lewat juga di situ sering memprovokasi anjing ini. Gitu loh. Mungkin anak kecil. Jadi ketika anak-anak lewat terus dia lihat anjing di kandang atau di rooftop dilempari batu atau tidak diusilin gitu. Bisa jadi. Jadi ketika dia lepas dia menganggap bahwa semua orang yang lewat di jalan itu adalah orang yang jahat. Karena ada kejadian juga pengalaman nih. Anjing di kandang. Anjing ini baik, tapi ketika anjing ini sering diusilin sama anak kecil tuh, dia lewat sering dilempar sama anak kecil, sering disengat sama anak kecil ketika anak kecil lewat depan rumah. Nah, suatu saat anjing ini lepas. Dia nggak menggigit orang dewasa. Dia nggak menggigit anak kecil yang ada di sekitaran rumah itu. Tapi dia menggigit anak kecil yang lewat di jalanan, guys. Jadi dia selalu menyerang orang yang ada lewat di jalanan. Karena dia berpikir orang yang lewat di jalanan itu orang jahat. Sering menyakiti dia, sering melempar dia. Jadi itu juga bisa jadi salah satu faktor anjing ini menggigit si ibu itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya anjing kita itu tidak seperti ini mencelakai orang lain? Ya, kalian kalau punya anjing maksudnya kalian adopsi dari baby ini kan, dari babi. sorry, dari baby, kalian udah harus sering ngajak jalan, sosialisasi sama orang, terus sering ada kontak mata, kasih makan pakai tangan sendiri, sering dikenalin ke tetangga, ke orang-orang gitu. Kalau udah gede, kalian harus sering ngajak mereka olahraga setiap hari biar energinya itu tersalurkan. Karena kalau enggak anjingnya bisa stres, dan kalau anjingnya stres dia bisa gigit itu pasti. Dan kalian harusnya punya pagar kalau kalian punya anjing herder ya, apalagi tipe anjing penjaga segede ini, kalian harus punya pagar biar nggak kayak gini nih kejadiannya nih. Kalau misalnya nggak punya pagar ya kalian kandangin kalau misalnya kalian lagi keluar gitu. Tapi kalau misalnya anjing kalian udah friendly sama orang asing, udah nggak akan mencelakai, ya ditaruh dalam rumah aja, dilepas dalam rumah. Kalau misalnya udah terlatih ya, maksudnya dia nggak gigit-gigit barang kalian, dia nggak ngancurin sofa, ya taruh dalam rumahnya. Tapi kalau misalnya masih ngancurin barang-barangnya, udah kalau kalian keluar taruh di kandang, itu lebih aman. Apalagi kalau kalau kalian punya anjing terus sudah pernah menggigit orang lain, itu wajib kalian kandangin, atau kalian harus sudah wanti-wanti mengantisipasi
jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Dan ternyata ini kejadian yang anjing hari gigit ibu rumah tangga ini sudah sering terjadi, sudah sering gigit orang, makanya sangat disayangkan pemiliknya sangat benar-benar tidak bertanggung jawab. Nah, terus susah juga jelasinnya sih, banyak cara sih sebenarnya. Cuma kasus anjing ini murni kesalahan owner sih, benar-benar kesalahan owner. Mau dibilang salah didik juga enggak, karena kalau salah didik berarti ada misalnya anjing kita misalnya sering gonggongin orang nih, terus biasanya kita suruh dia untuk jangan gonggong, tapi kita reaksinya lus-lus, tapi masukin no tapi lus-lus, itu kan sama aja membuat anjing kita untuk makin ke-trigger ke orang itu. Mungkin hal ini pernah dilakukan sama ownernya juga gitu, tapi benar ownernya nggak sayang sih sama anjingnya, makanya anjingnya benar-benar beringas karena dia merasa tidak dicintai. Anjing kita aja kalau kita merasa tidak dicintai pasti kita jadi beringas juga kan, ya nggak sih? Nah, untuk pelajaran yang bisa diambil dari tragedi ini, kalau misalnya kalian punya anjing nih, terus anjing kalian itu berbuat salah, gigit orang, ya jangan disuntik mati lah. Kasihan anjingnya. Anjing itu kan mencintai kita tanpa syarat. Kalau kalian sudah tidak menginginkan lagi, ya ada tempat penampungan anjing, ada shelter, kalian bisa hubungin aja, banyak dog lovers di seluruh Indonesia, kalian bisa hubungin mereka. Di Instagramnya masing-masing kota sudah memiliki dog lovers. Pasti mereka kan bantu kalian, kita juga pasti bantu kalian untuk mengamankan anjing ini. Jangan sampai disuntik mati, kasihan banget itu anjingnya. Padahal sebenarnya bukan kesalahan anjingnya, tapi kesalahan kita sebagai pet owner yang salah mendidik anjing kita. Yang kalau salah mendidik aja sih mungkin ini kita nggak cintai, itu lebih fatal lagi tuh. Jadi tolonglah dari kasus ini jangan sampai terulang lagi. Kalian punya anjing, kalau tolong kalian sayangin dengan setulus hati, cintai mereka, berikan waktu kalian kepada mereka. Kalau memang kalian tidak punya waktu buat mereka, ya udah, kalian tidak bertanggung jawab, kasihkan ke orang lain aja, open adopt aja kepada orang yang bisa lebih bertanggung jawab daripada hidupnya tersiksa begitu akhirnya mencelakai orang lain. Nah, buat kalian nih guys yang mungkin punya saran atau ide buat kita bikin konten atau reaction video yang lain, kalian bisa komen di bawah. Oke guys, paling itu aja. Nah, nih ada anaknya musuh nih guys, kalian boleh japri gue di DM Instagram Flock and Declan sebelum kehabisan guys ya. Ini anaknya unyu-unyu banget nih guys. Nah guys, nih kita lihat nih, gue mau jalan sebenarnya guys, cuma gue sempatin waktu buat kita review anak-anaknya nih guys. Nah, ini wih cakep banget, ini betina ya? Iya. Ini betina nih guys tuh. Mukanya kayak musuh banget ya. Masukin. Tuh, ini jantan nih. Jantan nih. Gede banget kepalanya nih guys tuh. Tuh. Kalau kalian minat pokoknya hubungin Instagram Flock and Declan ya, DM aja. Tuh. Masukin. Jantan. Gede banget sih anak-anaknya nih guys. Nah, ini jantan juga nih. Cakep banget lagi ya musuh kan. Tuh. Galoy. No. Masukin. Oh, ini gede banget nih. Ini gede juga nih, jantan nih, tuh. Ini jantan nih, gede banget ini. Tuh. Mantap ya. Masukin. Wah, ini nih, kalau ini sih udah ada yang ngadop ini guys, yang ini. Ya, ini udah ada yang ngadop nih. Gede banget ini. Sama kayak tadi sih. Ada 3 ekor jantan yang gede banget. Oke. Nah, ini betina lagi nih guys, tuh. Betina banget kan. Tuh, oke. Satu yang terakhir lagi. Nah, ini betina juga nih. Ini semuanya sudah divaksin guys ya. Jadi kalian kalau pengen langsung aja DM karena sudah bisa diadopsi guys, sudah bisa dibawa pulang. Tuh. Mantap pisan kan guys. Oke guys, paling itu aja. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Flock and Declan, anjing buat sedap, cinta tanpa syarat.